Salam jumpa di MT Jalan Fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor bagian keempat. Materi ini berisikan konduksi, konveksi, radiasi, dan contoh-contoh soal. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang perpindahan kalor. Jika benda disentuhkan ke benda dingin, tak lama kemudian suhu bendanya, atau kalau suhu benda yang panas tadi, akan turun, dan suhu benda dingin akan naik. Hal ini terjadi karena benda panas memberi kalor kepada benda dingin. Ingat, kalor berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, seperti gambar. Misalnya, kita memasak air, maka nanti kalor itu akan merambat ya melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Di manakah peristiwa konduksi? Ya, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu perantara tanpa diikuti oleh perpindahan partikel tersebut. Nah, ini contohnya konduksi pada besi, ya seperti itu. Lalu ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui perantara diikuti dengan perpindahan partikelnya. Nah, ini contoh konveksi, yaitu aliran kalor pada partikel air. Jadi air ini akan muter-muter nanti. Lalu ada yang disebut dengan radiasi, yaitu perpindahan kalor melalui pancaran atau melalui rambatan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk 3 cara perpindahan kalor ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu perantara tanpa diikuti perpindahan partikelnya. Seperti misalnya ada sebuah batang, ya, sebuah batang besi atau baja, ujungnya kita panaskan. Nah, tentu di sini kan ada partikel-partikel di besi ini. Nah, misalnya ujung X dipanaskan, maka suhu X akan lebih tinggi daripada suhu Y. Maka kalor akan merambat dari X ke Y. Nah, pada pemanasan X, maka nanti di X akan menyebabkan partikelnya bergetar lebih cepat akibat pemanasannya. Jadi, partikel di sini akan bergetar lebih cepat atau energi kinetiknya bertambah. Maka energi kinetik yang lebih besar nanti akan memberikan sebagian energi kinetiknya atau akan menggetarkan partikel-partikel di sebelahnya. Sehingga melalui proses tumpukan, demikian seterusnya dari X terus merambat sampai ke Y. Ingat, yang berpindah hanya energinya, bukan partikelnya. Berapakah laju konduksi atau cepat rambat kalornya dari X ke Y? Nah, itu faktor yang mempengaruhi adalah beda suhunya. Kalau beda suhunya tinggi, maka cepat rambatnya akan besar. Lalu apalagi panjang konduktor. Nah, kalau panjang konduktor malah berbanding terbalik. Kalau panjangnya jauh atau panjang, maka kalor akan merambat lebih lambat. Lalu ada luas. Nah, luas penampang, kalau besar, maka kalor merambat lebih cepat. Dan satu lagi, konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini adalah bagaimana sifat hantarannya ini. Kalau konduktivitasnya tinggi, berarti dia gampang atau mudah mengalirkan kalor, atau disebut konduktor yang baik. Nah, ini dituliskan secara matematis persamaannya Q per T sama dengan Ka delta T per L. Q per T ini nanti disebutlah dengan laju konduksinya. Sementara K, konduktivitas, A, luas tadi, delta T adalah selisih suhu, dan L adalah panjang. A di sini adalah luas penampangnya. Misalnya dari X, ya, berarti luas penampangnya yang ini, ya. Atau yang ini, ya. Lalu, selanjutnya kita bahas contoh soal. Ada batang besi homogen, salah satu ujungnya dipanaskan, nah, kiri atau kanan terserah, maka nanti ujung yang lain akan terasa panas. Diketahui luas penampangnya 17 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini sudah kita ganti menjadi meter kuadrat dari sentimeter kuadrat. Lalu memiliki panjang 1 meter dan
diketahui konduktivitas termalnya itu K sama dengan 50 Joule per meter second Kelvin. Lalu perbedaan suhunya dibuat 30 derajat Celcius. Nah, ini sudah delta T. Ya, mungkin saja di sini 50, di sini 80 ya. Intinya delta T-nya ya. Lalu pertanyaannya, berapakah kalori yang merambat dalam 2 menit? Dan 2 menitnya ini kita tukar menjadi 120 detik. Oke. Nah, kita selesaikan. Kalau kita mencari Q, nah tentu kita cari laju rambatnya dulu. Q per T sama dengan KA delta T per L. Maka Q-nya itu akan sama dengan KA delta T per L dikali T. Ini dipindah ruas T-nya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. K-nya tadi 50, A-nya 17 kali 10 pangkat 4. Dan delta T-nya Celsius 30 dibagi panjangnya 1 dikali 120. 120 ini tadi adalah 2 menit. Maka kita akan dapatkan kalori yang merambat dalam 2 menit adalah 3,06 kali 10 pangkat 2 Joule. 3,6 kali 10 pangkat 2 Joule, jawabannya T. Contoh soal yang kedua. 2 batang P dan Q dengan ukuran yang sama tapi jenis logam berbeda dilekatkan atau disambungkan seperti gambar. Koefisien termal P adalah 2 kali koefisien termal Q. Maka suhu bidang batas PQ atau suhu TS ya, TS suhu sambungan atau X berapa? Itu pertanyaannya. Maka kita bisa dapatkan, diketahui luasnya sama dan panjangnya sama. Itu karena apa? Ukurannya sama. Ukuran sama itu berarti ukuran luas dan ukuran panjang. Tapi jenisnya logamnya berbeda, di mana Kp 2 kali KQ. Ya, diketahui seperti itu. Dan suhu si P itu 90, suhu si Q-nya 0. Maka suhu si sambungan antara 90 ke 0 ya. Ya, maka nanti kalor merambat dari P ke Q. Nah, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pertanyaannya adalah berapa suhu sambungannya. Nah, kita tahu laju kalor, ya ini kan kalor merambat dari P ke Q. Laju kalor di P akan sama dengan laju kalor di Q. Nah, laju kalor di P itu kan sama dengan KA delta T per L si P sama dengan KA delta T per L si Q. Karena luasnya sama, maka tinggal kita coret. Nah, luasnya sama, lalu L-nya juga sama, dicoret. Tinggal Kp kali, nah, delta T-nya si ujung P sebelah kiri sampai di persambungannya. Itu adalah 90 min X sama dengan KQ dikali delta T si Q-nya. Delta T si Q-nya itu X kurang 0. Lalu kita substitusi, Kp-nya adalah 2KQ, lalu KQ-nya dicoret sama-sama KQ, tinggal 2 kali 90, 180 min 2X sama dengan X, lalu 180 sama dengan 3X, maka X sama dengan 60 derajat Celcius. Lalu kita bisa jawab, X suhu sambungannya ini adalah 60 derajat Celcius. Nah, seperti itu. 90, 60, 0. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rambatan kalori yang lain, yaitu tentang konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu perantara, diikuti perpindahan partikelnya. Coba perhatikan gambar, kita amati peristiwa konveksi berikut. Ya, panas lilin atau panas api kalau diberikan terhadap partikel air ini sebenarnya tidak langsung. Api memanaskan air sebenarnya melalui suatu wadah ini ya, katakan ini adalah logam. Sebenarnya perpindahan kalor dari api ke air itu melalui konduksi tentunya pastinya. Lalu panas dari logam ini ke air, ya sekarang logam ini tentunya memanaskan airnya melalui konveksi. Ya, kalor yang diserapnya itu atau yang diberikan nanti akan menyebabkan ada konveksi pada partikel air. Nah, di sini gerakannya akan seperti ini, ada muter-muter. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pada saat air dipanaskan, partikel air di bawah akan lebih panas ya, tentu ya, lebih panas daripada partikel air di atasnya. Ya, karena apinya kan di bawah. Maka partikel yang menerima kalor akan memuai. Ya, kalau diberikan kalor, dia akan memuai tentunya.
maka kalau memuai volumenya akan besar. Jadi volumenya di sini, volume partikel air akan besar. Nah, kalau volumenya akan besar, maka akibatnya rho-nya akan jadi kecil. Nah, demikian akibatnya kalau massa jenisnya lebih kecil, dia akan naik ke atas. Nah, tentu yang di atas itu akan turun ke bawah. Jadi partikel yang di bawah tadi akan naik ke atas. Sebaliknya, partikel yang di atas akan turun karena memiliki massa jenis lebih besar. Nah, seperti itu ya. Kalau massa jenis besar, dia turun ke bawah karena lebih berat kan. Massa jenis kecil, dia akan ke atas. Nah, demikian seterusnya akan terjadi aliran konveksi air. Nah, di mana laju konveksinya ya tergantung pada hantaran kalor, luas, dan selisih suhunya. Di mana Q per T laju konduksi, dan H adalah koefisien konveksi, A adalah luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida. Nah, tentu ini luas permukaan yang bersentuhan dengan fluida yang ini. Nah, kalau pada akhirnya sebenarnya nanti dindingnya juga akan panas ya, bukan hanya bagian bawah. Kalau ini logam, maka nanti sebenarnya konveksi dari dinding juga akan ikut. Lalu luasnya yang mana? Berarti jadi semua luasnya. Oke, sedangkan delta T juga adalah selisih suhu ya, permukaan logam dengan airnya. Ya, sebagai contoh, permukaan dalam suatu dinding rumah dijaga bersuhu 20 derajat Celcius. Pada saat suhu udara luar 15 derajat Celcius. Nah, mungkin saja ini di daerah Eropa ya, pada suhu cuaca dingin. Nah, di rumah dijaga suhunya 20 derajat Celcius, pada saat di luar 15. Akan tetapi akan terjadi rembesan kalor melalui dinding. Diketahui luas dindingnya 40 meter kuadrat. Banyaknya kalor yang hilang karena konveksi alami melalui dinding selama 1 jam adalah berapa? Diketahui luasnya 40, kemudian hantaran kalornya ya atau koefisien konveksinya 3,5, dan selisih suhu di dalam dan di luar. Nah, tentu nanti kalor merambat dari dalam keluar. Karena apa? Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, pertanyaannya berapakah kalor yang keluar karena konveksi selama 1 jam? 1 jamnya adalah 360 detik. Maka kita bisa jawab laju kalornya sama dengan HA delta T. Lalu kalau ditanya Q, tinggal kali silang ya, HA delta T kali waktunya. Maka kita akan dapatkan 3,5 kali 40 ya, diketahui semuanya tadi, kali delta T-nya 5 kali waktunya. Maka akan kita dapatkan 2,52 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalor yang dirembeskan dari dalam ruangan ke luar ruangan akibat konveksi alami sebesar 2,52 kali 10 pangkat 6 Joule. Ya, kita lanjutkan ke peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, ternyata angin darat dan angin laut itu adalah akibat konveksi aliran udara, karena udara itu juga termasuk fluida. Coba perhatikan sirkulasi udara pada atau di daerah pantai pada malam hari. Ya, pada malam hari akan terjadi angin darat, yaitu angin bertiup dari darat ke laut. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi? Ya, angin darat terjadi pada peristiwa malam hari dan bertiup dari darat ke laut. Itu faktanya. Penjelasannya kenapa bisa terjadi seperti itu pada malam hari tanah lebih cepat dingin daripada laut. Ya, pada malam hari tanah lebih cepat dingin daripada laut. Karena apa? Karena kalor jenis tanah lebih kecil, jadi lebih cepat dingin daripada laut. Sehingga udara di atas daratan akan lebih dingin daripada udara di atas lautan. Akibatnya massa jenis udara di atas laut akan lebih kecil daripada massa jenis udara di daratan. Udara di atas laut karena massa jenis lebih kecil akan naik, lalu digantikan dengan udara dari daratan. Demikian seterusnya akan bersirkulasi seperti gambar. Ya, seperti gambar. Jadi udara dari di atas permukaan laut tadi akan memuai naik ke atas, digantikan udara dari darat, lalu udara yang tadi itu akan berputar kembali ke darat, dan demikian seterusnya sirkulasinya. Nah, sekarang mari kita bahas angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari dan bertiup dari laut ke darat.
penjelasan angin laut seperti ini. Pada siang hari, tanah lebih cepat panas daripada laut. Itu karena kalor jenis tanah lebih kecil daripada laut. Nah, pada siang hari tentu pemanasan dari panas matahari, ya, dua-duanya akan panas sebenarnya, yaitu udara di atas permukaan laut dan di daratan. Sama-sama sebenarnya. Tapi karena kalor jenisnya si daratan itu lebih kecil, sehingga dia akan lebih cepat panas. Nah, karena lebih cepat panas, sehingga udara di atas daratan akan lebih cepat panas. Maka lebih panas daripada udara di atas laut. Nah, kalau dia lebih cepat panas, maka massa jenisnya akan lebih kecil tentunya, karena memuai, nah gitu ya. Sehingga roh udara di atas daratan lebih kecil daripada roh udara di lautan. Apa akibatnya? Udara di atas daratan akan naik dan akan digantikan oleh udara dari permukaan laut. Lalu demikian seterusnya akan bersirkulasi dan terjadilah angin laut. Lalu rambatan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Peristiwa radiasi inilah perpindahan kalor tanpa medium perantara, melainkan melalui pancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dalam radiasi ada istilah nanti, ya, permukaan yang mudah meradiasikan kalor dan ada permukaan yang sulit meradiasikan kalor. Ya, permukaan hitam adalah permukaan yang mudah menyerap dan mudah memancarkan kalor, atau disebut penyerap dan pemancar kalor yang baik. Itulah permukaan hitam atau benda hitam. Lalu ada permukaan putih atau permukaan mengkilap, yaitu adalah benda atau permukaan penyerap dan atau pemancar kalor yang buruk, atau bisa dikatakan tidak memancarkan dan tidak menyerap kalor. Dari hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa rambatan kalor itu sebanding dengan luas dan sebanding juga dengan suhu pangkat 4. Suhu di sini adalah suhu mutlak. Maka dituliskan persamaannya Q per T atau laju hantaran kalor atau laju pancaran kalor sama dengan emisivitas kali konstanta Boltzmann, ya, sigma dikali luas dikali suhu pangkat 4. E-nya itu adalah emisivitasnya, Q per T laju radiasinya. Nah, di mana emisivitas ini adalah 1 untuk benda hitam sempurna dan 0 untuk benda mengkilap sempurna. Nah, benda hitam sempurna tadi itu adalah benda yang sangat baik untuk memancarkan kalor, nilainya 1. Sedangkan yang putih, sangat putih mengkilap, itu nilainya 0, tidak memancarkan dan tidak menyerap kalor. Lalu konstanta Stefan Boltzmann itu besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dan A luas permukaan benda. Nah, ini luas permukaan seluruhnya. Sementara T adalah suhu mutlak benda dalam Kelvin. Sebagai contoh soal, energi yang dipancarkan benda bersuhu 27 derajat Celcius. Nah, di sini suhunya 27 derajat Celcius, ini harus diganti nanti. Tiap detik, tiap satuan luas permukaan. Untuk benda dengan emisivitas E sama dengan 0,8 dan konstanta Stefan Boltzmann 5,7 kali 10 pangkat 8 adalah berapa? Ya, kita buat diketahui suhu tadi itu 27 derajat Celcius, kita harus ganti menjadi 27 tambah 273 itu 300. Lalu konstanta Stefan Boltzmann dibulatkan jadi 5,7. Ya, pertanyaannya, jika emisivitas 8, energi yang dipancarkannya tiap satuan waktu dan tiap luas. Nah, energi yang dipancarkan tiap detik, tiap satuan luas permukaan adalah berapa? Nah, untuk menjawab itu, kita lihat laju kalornya atau kalor persatuan waktu sama dengan E tau A T pangkat 4. Nah, kalau persatuan luas berarti tinggal ditarik aja A-nya, ya, per A, maka sama dengan E tau T pangkat 4. Maka tinggal kita masukkan angkanya 0,8 kali 5,7 kali 10 pangkat 8 dikali 300 di pangkat 4. Jangan lupa di pangkat 4. Maka hasilnya adalah 3,694 kali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat.
watt per meter kuadrat ini sama dengan joule per detik meter kuadrat. Contoh soal yang kelima, energi yang direalisasikan per detik oleh sebuah benda hitam pada suhu T1 adalah 16 kali energi yang direalisasikan per detik pada suhu T0. Jadi pada suhu T1, energi yang direalisasikan 16 kali energi yang direalisasikan pada suhu T0. Maka suhu T1-nya berapa? Ya, kita pakai perbandingan aja ya. Q per T 1 banding Q per T0 itu sama dengan Q per T itu kan E tau A T pangkat 4. Untuk T1, untuk T0 E tau A T pangkat 4 untuk T0. Nah, ini dicoret ya. Lalu kita substitusi. Katanya pada suhu T1 energinya 16 kali pada suhu T0. Jadi ini 16 kali, berarti di sini energi pada suhu T1 16 kali lipat. Ya, 16 per 1 sama dengan T1 per T0, nah dikeluarkan di pangkat 4. Nah, biar menyelesaikan persamaan ini kan fungsi eksponennya. Maka ini pangkat 4, berarti ini kita buat jadi pangkat 4, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, nah 16 ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Sama dengan, sehingga 4-nya dicoret, saya kira udah tinggal dapat ya, hasilnya tinggal kali silang. Maka T1 itu adalah 2 T0. Jawabannya adalah A.